kewenangannya ya untuk ikut membantu menyambungkan informasi kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah kerja kita. Jadi memang fungsi daripada suatu konsulat adalah pelayanan kepada masyarakat. Namanya perwakilan konsulat. Perwakilan konsulat itu adalah pelayanan. Tidak saja di bidang sosial budaya, tapi juga masyarakat, masuk ke dalam dan luar masyarakat. Jadi saya harapkan dari teman-teman dari media itu juga ikut membantu, karena bagaimanapun usaha kita itu biasanya kita aktif menyebut bola dalam hal-hal pelayanan, termasuk memberikan informasi perkembangan apapun kepada masyarakat, terutama yang menyangkut kepentingan dia, statusnya sebagai warga negara. Yang jadi masalah itu tidak semua masyarakat bisa datang pada setiap pertemuan. Setiap ada perkumpulan masyarakat apapun, kita selalu juga ikut sekaligus memberikan informasi, entah itu mengenai keimigrasian, kekonsuleran, maupun masalah pemilu. Nah, itu setiap ada, dimanapun kita gunakan kesempatan. Dengan adanya teman-teman dari media ini, saya kira akan lebih efektif nanti untuk membantu menginfokan kepada warga negara kita yang berada di wilayah kita. Yang menjadi masalah sekarang ini kan sebetulnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 ya, mengenai warga negara Republik Indonesia tahun 2006. Jadi ada ketentuan antara lain yang menyatakan pasal 23 itu Pak Yan ya. Itu ada warga negara akan kehilangan kewarganegaraannya kalau dia tidak melapor ke KJRI selama 5 tahun. Ya. Paspor mati dan tidak melapor. Dan itu pun ada juga ketentuan di pasal 23 itu yang mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik itu kunjungannya itu sifatnya sementara maupun sifatnya agak lama, wajib untuk melapor selambat-lambatnya 3 bulan. Ya, 1 bulan. 30 hari. Iya, berada itu wajib. Ya. Ada kewajiban. Ya. Saya maklum, jadi teman-teman di sini mungkin kesibukan dan tidak tahu. Ya. Dan tidak cermat, tidak melihat bahwa paspor itu sebenarnya kehidupan dia juga. Dia harus baca harusnya, di dalam paspornya juga ada itu. Ada apa? Wajib lapor itu harus ada. Itu sebetulnya ya udahlah. Kalau begitu karena waktu yang sangat mepet, karena sejak peraturan 3 tahun setelah undang-undang itu dikeluarkan, apabila dia tidak melapor, dia akan kehilangan kewarganegaraan. Berarti sampai tanggal 1 Agustus tahun 2009. Ini kan mepet. Wah, ini kan kasihan. Jadi teman-teman ini kasihan yang tidak sadar, yang karena sibukan ya, atau takut atau apa ya, karena saya tahu saudara kita itu mungkin banyak yang tidak undocumented, yang kemungkinan paspornya ditahan gitu ya. Yang kemungkinan takut atau malu atau apa tidak tahu. Nah, ini sekarang kita himbau gitu. Untuk itu kita adakan kemudahan-kemudahan sekarang. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman, termasuk kita itu membawa misi pelayanan ya, itu dari pusat. Itu ada arahan presiden maupun menteri, baik Menteri Hukum dan HAM, baik Menlu, itu pelayanan yang cepat, murah, ramah dan transparan itu harus kita laksanakan. Memang kita ada keterbatasan mungkin staf yang terbatas, ya terpaksa mungkin, dan kita tidak bisa langsung cepat melakukan perubahan-perubahan itu. Tapi sekarang sejak berapa minggu yang lalu tuh ya, per 1 Maret. Per 1 Maret saya buatkan SK untuk dibentuk tim satuan tugas. Tim satuan tugas untuk melayani, mempercepat pelayanan, terutama menghadapi menjelang 31 Juli 1 Agustus 2009. Ya, tim ini ketua oleh Ibu Titi sebagai konsuler, wakilnya Pak Yan. Jadi semua urusan paspor semua dikerjakan oleh tim. Jadi kebijakan khusus untuk kita pelayanan Los paspor. Angeles. Iya. Pelayanan paspor kita. Ya, pelayanan paspor. Daerah wilayah kita kerja KJRI. KJRLE mencakup 8 negara. Kita itu mulai Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona, Nevada, Hawaii, lantas Pasifik. Pulau-pulau di Kepulauan Pasifik, Pak. Iya, Kepulauan Pasifik. 8. Dan perlu dicatat bahwa
saudara-saudara kita Indonesia itu yang paling banyak tinggal di wilayah kita. LA. Mungkin lebih dari 60% dari warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika. Gitu. Dan jumlahnya sekarang sekitar tercatat yang sudah tercatat 55.000 pastinya. 53 ribuan. 53.000. Iya. Itu yang ada yang tercatat, belum lapor. Itu yang ketahuan ya Pak? Yang ketahuan. Nah, itu. Banyak yang tidak Kewalahan juga ya Pak ya? Nah, itu jadi yang sekarang yang menjadi masalah saudara-saudara kita itu, satu saya mengerti ya, banyak teman-teman kita itu yang tidak menyadari ataupun sengaja, saya nggak tahu ataupun tidak sengaja, tapi yang jelas tercatat di dalam data kita itu kebanyakan dari mereka itu undocumented, tidak mempunyai paspor. Ya. Saya kalau sebagai kepala perwakilan ya merupakan ya namanya tujuan utama adalah untuk melayani dan melindungi, berpihak kepada kepentingan mereka selama mereka mengikuti aturan. Ya, itu harus kita lakukan. Yang sekarang itu menjadi prioritas ya untuk kita itu karena inilah teman-teman kita yang banyak undocumented. Ya. Sudah bukan warga negara Amerika. Undocumented di sini undocumented. Iya, sudah. Iya, jadi dia paspornya ditahan waktu ensir. Itu ya. banyak. 2003. Iya. Itu banyak. Jadi sekarang sudah 6 tahun ya. Iya, mereka waktu itu harusnya harus datang ke kita. Dan kan bukan 5 tahun lagi. harus minta lapor supaya kita data juga kan. Dengan bantuan mereka melapor kepada kita, data kita makin banyak gitu, makin tepat gitu. Termasuk alamatnya, kadang-kadang pindah mereka nggak lapor. Pindah itu perlu untuk melaporkan ke kita. Seperti waktu pemilu, Pak Anwar yang untuk titip yang mengurusi pemilu. Banyak data-data teman-teman yang kadang-kadang yang alamatnya lama sudah pindah tidak lapor, sehingga waktu dia kirimkan surat balik, sayang biayanya. Iya. Pengiriman. That's a good point ya. Jadi harus ada selain lapor diri perlunya supaya dia tahu bahwa dia ada di sini. Yang kedua alamatnya gitu. Jadi yang supaya kita kalau ada apa-apa juga membantu, bisa gampang membantunya. Kalau kita mau mengundang kumpul-kumpul juga enak, tahu alamatnya gampang gitu ya, itu enak. Jadi perlu sekali nanti mohon bantuan teman-teman dari media ya. Kita sudah bertekad untuk melakukan suatu perubahan-perubahan, mempercepat layanan, tolong, tapi teman-teman juga mengikuti prosedur.